Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah Masjid Al-Hidayah yang kami cintai dan kami banggakan. Segenap rasa syukur alhamdulillah. Pada kesempatan ini hanya dengan izinnya lah kita dapat bersua, duduk bersama-sama bersimpuh di hadapannya dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Moga-moga prosesi salat Jumat kita pada hari ini mendapatkan tempat yang terindah, menjadi tabungan pahala di alam akhirat nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini terpilih dan dipilih untuk mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya khatib berwasiat untuk mengawali khutbah singkat ini dengan wasiat senantiasa istiqamah dalam iman dan taqwa dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sungguh dahsyat siksa neraka bagi yang kafir selama di dunia, menjerit menangis tiada habisnya, kekal abadi selama-lamanya. Siksa di neraka tiada jeda, walau hanya sesaat saja. Panas sakit tiada tara, tiada penolong sedikit pun juga. Siksa Allah di dalam neraka berbagai macam bentuknya. Semoga Allah melindungi kita dari dahsyatnya siksa neraka. Di antara siksa neraka ada yang terbakar hangus kulitnya, pakaian mereka dari api neraka disirami air panas di atas kepala. Ada yang diseret muka mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ada yang terbakar hingga jantungnya. Itulah hukum bagi pendosa. Dari syair-syair ini kita telah mendapatkan satu pemahaman yang menghentakkan hati sanubari kita bahwa betapa di akhirat nanti terdapat siksa neraka yang teramat dahsyat bentuknya akan menimpa mereka-mereka yang selama di dunia terjerumus dalam kekafiran, kesyirikan dan kemunafikan serta dosa-dosa besar lainnya. Ini menjadi suatu peringatan keras bagi kita umat manusia yang masih hidup di alam dunia ini untuk senantiasa menyadari bahwa sekecil apapun perilaku dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kalau tidak segera kita memperbaiki dan bertobat, maka ujungnya akan mendapatkan sanksi
berupa hukuman neraka di akhirat nanti. Oleh karena itu para jamaah sekalian, janganlah kita menganggap bahwa diri kita adalah orang yang paling suci. Janganlah kita menganggap bahwa kita tidak ada dosanya. Kita adalah makhluk yang tidak terlepas dari dosa dan salah. Maka mumpung belum terlambat, hendaknya kita menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena Allah pasti akan mengampuni dosa kita selama nyawa belum sampai di tenggorokan kita dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Innallaha yaqbalu taubatan abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah pasti akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Karena yang kita takutkan adalah bila dosa-dosa itu kita bawa mati, maka tidak ada kesempatan lagi untuk minta ampun dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jangan sampai kita terlambat. Begitu kita sakaratul maut atau berada di alam kubur nanti atau berada di alam akhirat nanti, kita menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang senantiasa kita nikmati selama hidup di alam dunia ini. Allah SWT memberikan suatu peringatan dan suatu pencegahan bagi kita agar kita dapat menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak cucu kita dari dahsyatnya siksa neraka di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang yang beriman, jagalah keluargamu dan jagalah dirimu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya siksa api neraka. Janganlah kita sombong di atas muka bumi ini dengan mengatakan bahwa saya tidak akan tersiksa oleh karena sedikit dosa yang kita lakukan. Janganlah kita menganggap bahwa walaupun saya masuk neraka paling beberapa saat, nanti pun Allah akan memindahkan saya ke dalam surga. Memang kenyataan di neraka nanti, penduduk neraka itu sifatnya ada dua. Ada yang permanen, mereka selama-lamanya tinggal di neraka. Bagi mereka yang kafir, musyrik, dan munafik. Dan ada yang sifatnya sementara. Mereka dihukum setimpal sesuai dosa-dosa yang dilakukan. Ini bagi orang Islam yang asi, yang durhaka. Yang namanya siksa neraka pasti akan panas walaupun beberapa saat. Apalagi digambarkan panasnya neraka itu ditingkatkan volume panasnya menjadi 69 kali bila dibandingkan dengan panasnya api di dunia ini. Dan perlu diketahui bahwa siksa demi siksa yang ada di neraka nanti itu pun berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah ada yang terbakar hangus kulitnya, gosong. Tetapi anehnya, begitu kulitnya hangus dan gosong, dibentuk lagi seperti awal mulanya. Sehingga terus mengalami hal yang sama. Berulang, tidak ada akhirnya selama-lamanya. Ada yang diberikan pakaian, dari pakaian api neraka yang menyala-nyala. Mereka dipakaikan api neraka yang sangat panas. Bukannya malah dengan api neraka, pakaian api tersebut dapat melindungi dari siksa neraka, malah menyebabkan makin panas keadaannya. Sudah dikelilingi oleh dahsyatnya siksa api neraka, juga panasnya pakaian yang bahannya dari api neraka. Mereka juga mereka disiram dengan air panas mendidih di atas kepala mereka. Ada juga yang diseret muka mereka
diseret muka mereka, lalu mereka dipaksa untuk masuk ke neraka yang menyala-nyala, berkobar apinya. Ada juga yang membakar diri mereka sampai tembus ke dalam jantungnya. Di antaranya dapat kita jumpai dalam surah Al-Humazah. Alaihim narum muqsadah fi amadim mumaddadah. Mereka disiksa sampai tembus ke dalam jantungnya. Dan mereka mereka diikat dalam tiang-tiang yang panjang. Itulah hukuman bagi mereka yang suka menumpuk-numpuk harta benda. Bagi mereka yang suka menghina dan mencela saudaranya. Mereka pasti akan dijebloskan ke dalam api neraka yang sangat panas. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa menyempatkan diri untuk membaca doa agar kita terhindar dari api neraka. Di antaranya dapat kita baca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali setiap hari. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, pelihara, jaga dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Juga dapat kita baca doa yang termaktub dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia dan berikanlah kami kebaikan yang baik di akhirat serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Juga dapat kita baca sebelum kita makan atau minum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Jangan sampai makanan yang kita makan itu tumbuh menjadi energi, menjadi kekuatan. Bukan kita malah makin taat kepada Allah, malah tenaga dan energi tersebut kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, berperilaku dosa. Maka makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh menjadi energi kekuatan itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kita ingin setiap makanan atau minuman yang masuk dalam tubuh kita tersebut menjadi energi dalam rangka kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian yang berbahagia, marilah kita senantiasa merenung terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Jangan sampai kita merasa lupa diri, terlena dengan dosa-dosa kita. Jangan sampai kita merasa bahwa kita akan terbebas, merdeka dari dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Ingatlah bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu, betapapun kecilnya, bila kita tidak bertaubat, memohon ampun kepada Allah SWT, maka itu akan menyebabkan kita diazab di neraka nanti. Kita bermohon pada Allah SWT, semoga semua dosa-dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kecil besar, disengaja maupun tidak, benar-benar Allah ampuni. Dan kita bertekad dan berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Dan berusaha untuk senantiasa taat patuh istiqamah dalam iman dan Islam. Beramal soleh, menjaga akhlak yang mulia. Dan senantiasa kita menambah ilmu pengetahuan agama kita. Agar kita semakin sempurna ibadah kita. Dan sempurna pahala kita di hadapan Allah SWT. Sehingga dengan pahala yang sempurna tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit khutbah Jumat singkat yang khatib sampaikan ini menjadi suatu alarm peringatan bagi kita agar kita senantiasa waspada untuk melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan kita kepada turunnya azab Allah di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك اليوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة